Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Masipa dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Pada episode kemarin saya menjelaskan terkait tentang bagaimana komunikasi Islam dalam dakwah dan juga politik. Dan pada episode kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai di mana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Perlu diketahui bahwa pada saat Islam lahir itu banyak terjadi konflik-konflik sederhana. Namun jalan keluarnya atau solusinya pada saat itu adalah dengan peperangan ataupun hukuman-hukuman dengan tradisi yang saat itu berlaku. Seiring menyebar luasnya ajaran Islam dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, di mana tradisi-tradisi atau hukuman-hukuman yang sesuai pada adat zaman itu atau mungkin dengan solusi peperangan diatur dalam Islam, tidak hanya terkait dengan ibadah ataupun akidah, tapi ya tentang bagaimana permasalahan, solusi-solusi dari permasalahan sosial yang muncul itu diatur dalam Islam. Pada masa itu setelah Nabi hijrah ke Madinah, di situ Nabi tidak hanya sebagai seorang pemimpin umat, tetapi juga sebagai seorang hakim, sebagai komandan pasukan dan pemimpin-pemimpin dalam hal lainnya. Pada saat itu Madinah menjadi tempat pengaduan masyarakatnya terkait sosial, ekonomi, warisan, sengketa tanah, dan lain sebagainya yang sebagaimana tercantum dalam Piagam Madinah yang isinya terkait undang-undang kenegaraan dan lain sebagainya. Saat itu tercatat Rasulullah SAW pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib, lalu Abu Musa al-Asy'ari, Mu'ad bin Jabal itu sebagai hakim. Nah, pada saat itu peran kehakiman yang diajarkan oleh Rasulullah menjadi prinsip atau aspek-aspek penting dalam sistem peradilan Islam melalui perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Di situ banyak contoh-contohnya bagaimana peran hakim itu sendiri. Nah, karena memang tugas peradilan itu sangat berat, maka pada zaman Rasulullah SAW tidak hanya semata-mata mengangkat orang-orang yang dicalonkan menjadi seorang hakim, itu hanya diangkat saja, tetapi beliau juga menguji tentang bagaimana pengetahuan mereka terkait peradilan, hukuman, dan lain-lain. Pada masa Rasulullah, peradilan tidak adanya proses administrasi, di mana apabila ada seseorang yang berperkara, maka mau tidak mau itu harus didatangkan, dan apabila tidak mau datang, ya maka harus diurus untuk didatangkan. Untuk tempat peradilannya sendiri itu tidak ada, belum ada tempat khusus, namun perkara itu bisa diselesaikan di mana saja. Jelaslah berbeda peradilan saat ini yang sudah memiliki sistem administrasi, juga tempat yang sudah disediakan khusus untuk menyelesaikan perkara. Nah, adapun masa peradilan pada Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama kali oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan periode 2,3 tahun. Pada masa peradilan ini Abu Bakar As-Siddiq hanya menugaskan Umar bin Khattab untuk membantu beliau, karena pada masa ini belum banyak perubahan tentang peradilan, hanya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada saat itu juga mengapa peradilannya belum berubah banyak, karena memang pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq itu fokus hanya pada penumpasan nabi-nabi palsu dan perkembangan suku-suku. Nah, selanjutnya pada masa Umar bin Khattab, masa peradilan itu mulai terlihat jelas karena beliau memfokuskan kepada pemisahan antara badan eksekutif dan badan yudikatif. Lalu pada masa Umar bin Khattab juga tidak hanya hukuman itu terfokus pada masyarakat saja, tetapi militer dan juga bagi pejabat-pejabat yang melenceng
itu sudah ada di masa Umar. Sebetulnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq sudah ada, namun pada masa Umar bin Khattab ini sistem peradilan makin dijelaskan lagi dan lebih detail. Pada periode Umar ini juga para hakim atau badan peradilan itu sudah mempunyai gaji resmi dari kepemimpinan tersebut. Nah, selanjutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu pada masa Khalifah ini masih tetap melanjutkan dengan sistem peradilan pada masa Abu Bakar dan Utsman. Namun hal yang berubah adalah di mana yang tadinya perkara yang diselesaikan itu bisa di mana saja, sekarang sudah ada tempat khusus yang menangani perkara tersebut. Pada masa Utsman ini tidak begitu banyak perkembangan sistem peradilan dan menjalankan sistem peradilan sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, karena memang pada saat itu politik mulai memanas, jadi tidak banyak sistem peradilan yang berubah, hanya saja menggugat perkara-perkara yang bermunculan dan melanjutkan sistem peradilan pada khalifah-khalifah sebelumnya. Namun terkait hal ini perlu banyak kajian atau penelitian lebih lanjut terkait masa kekhalifahan, bagaimana sistem peradilan di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, karena belum banyak penelitian yang menunjukkan bahwa adanya perkembangan sistem peradilan pada masa khalifah ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.